Jadi secara kesimpulan summary, kalau kita bandingkan antara transferable LC dan back to back LC. Transferable bisa dipindah tangankan, back to back datang satu LC dibuka LC kedua. Kita lihat di sini pertama, transferable hanya satu LC, instrumen LC. Sedangkan back to back ada dua LC, LC pertama dan kedua. Yang kedua, jumlah penerima LC kedua tidak terbatas. Di dalam transferable bisa dipindahkan ke beberapa orang. Sedangkan di dalam back to back sudah ditentukan hanya boleh satu supplier terakhir yang mengirim LC tersebut. Jadi LC yang kedua dibuka jelas kepada penyuplai dan dia yang melakukan pengapalan. Perbedaan yang lainnya, pada transferable LC hanya ada satu advising bank atau yang menjadi negotiating bank, hanya ada satu bank. Sedangkan pada back to back pasti ada bank pertama yang mengeluarkan LC, kemudian bank di Hong Kong contoh kita tadi mengeluarkan LC lagi, ada dua issuing bank. Dampaknya juga ada dua advising bank atau ada dua negotiating bank. Pada transferable LC, buyer contohnya di Indonesia tadi dimungkinkan boleh bisa mengetahui siapa sih sebenarnya suppliernya yang ada di Taiwan. Sedangkan pada back to back, buyer tidak pernah akan tahu siapa yang melakukan supply atau pengiriman barang tersebut. Karena dokumennya akan dimasukkan dari Hong Kong, bukan dari negara asal Taiwan. Yang berikutnya pada transferable LC, nilai LC mungkin sama yang ditransfer, bisa persis sama. Ingat, komisi bisa saja dibayar oleh pihak ketiga yang melakukan pengapalan barang. Sedangkan pada back to back LC, brokernya harus mengambil keuntungan di antara perbedaan nilai LC. Sehingga nilai LC kedua pasti lebih rendah. Pada transferable LC, mata uang yang digunakan untuk transaksi harus sama, satu mata uang. Sedangkan pada back to back LC bebas. LC pertama mungkin dalam US dollar, LC kedua bisa dalam yen atau bisa dalam Taiwan dollar dan lain sebagainya. Kondisi khusus yang berikutnya pada LC adalah usance LC paid at site. LC berjangka tetapi pembayarannya dilakukan seolah-olah LC itu adalah site LC. Kita kenal juga dengan kata UPAS. Usance paid at site. Pada intinya, UPAS adalah suatu usance LC yang diterbitkan oleh issuing bank, importir, di mana buyer boleh dan akan melakukan pelunasan atas barang yang dikirim tersebut setelah tanggal jatuh tempo tertentu. Ingat, tadi kita sudah jelaskan tentang usance dan site. Jadi misalnya di dalam contoh ini, katakanlah buyer mendapat jangka waktu pembayaran 90 hari untuk melunasi LC dari tanggal pengapalan barang. Sedangkan seller meminta agar usance LC tersebut, ingat, dibayar seolah-olah LC tersebut adalah site LC. Langsung dibayar setelah barang dikapalkan, dikirim. Nah, ingat, seharusnya diterima di belakang, dia mau uangnya ada sekarang. Siapa yang harus bayar ini? Pembayaran kepada seller ini atau eksportir ini bisa dilakukan bisa saja oleh issuing bank yang menerbitkan LC ini pertama. Tetapi di dalam LC sudah dikatakan kepada eksportir, ini adalah usance LC, tapi nanti saya akan bayar kamu ya secara site. Atau bisa dilakukan juga oleh negotiating bank yang ditunjuk yang berada di negara eksportir. Nah, pasti harusnya terima uang 3 bulan setelah pengapalan, tapi uangnya mau diterima pada hari pengapalan.
dalam hal ini ada biaya bunga atas pembayaran di muka tersebut. Dan hal ini biasanya dikenakan dan ditanggung oleh buyer. Kenapa? Karena buyer yang dapat keuntungan credit terms jangka waktu pembayaran 90 hari atau 3 bulan tadi. Jadi hal ini terjadi karena seller meminta agar dibayar segera karena mungkin ada kebutuhan dana atau cash, atau juga bukan kebutuhan dana karena seller eksportir takut akan resiko tidak terbayar, ada resiko kredit baik dari issuing bank atau negaranya. Sedangkan buyer butuh waktu untuk proses mungkin produksi juga dan menjual barangnya sehingga dia mungkin tidak mempunyai cash dan dia minta jangka waktu pembayaran usance LC. Jadi setelah barang dijual baru dia dapat cash dan cukup untuk melunasi pembayaran atau pembelian barang tersebut. Kita tahu sebetulnya seandainya eksportir mengekspor barang secara usance dan dia akan dibayar katakanlah 90 hari lagi, dia sebetulnya bisa datang ke banknya sendiri, eksportir, bawa usance LC yang sudah diekspor dan minta agar usance tersebut didiskontokan. Dengan kata lain, dijual kepada banknya, bank di negara eksportir, seller. Nah, tetapi biaya bunga tentu karena seller yang meminta kepada banknya, biaya bunganya akan ditanggung oleh seller. Dan itu pun kalau negotiating banknya, bank yang berada di negara eksportir, bersedia untuk menanggung resiko siapa tahu 3 bulan lagi issuing banknya tidak membayar. Sedangkan pada usance paid at site LC, UPAS ini, biaya bunga sudah dibebankan di dalam harga kepada buyer. Jadi bukan seller yang menanggung. Jadi dengan kata lain, seller menerima sudah bersih tanpa dipotong bunga. Buyer membeli harga barang plus bunga yang dibayar karena usance dibayar secara site LC.